Sebelum memulai belajar di hari ini, berdoa dulu ya. Untuk memulai pelajaran ini berdoa dulu. Selesai. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Baik, di sini Ibu akan memberikan suatu layanan, yaitu tentang cara membangun kerjasama yang baik. Ya, tujuannya itu untuk peserta didik dapat atau mampu mempraktekkan atau melakukan dalam membiasakan kerjasama yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian apa itu kerjasama, cara, bentuk, dan manfaatnya. Kerjasama itu adalah makhluk sosial. Itu artinya manusia tidak bisa hidup sendiri, namun harus hidup berdampingan dengan manusia yang lain. Jadi kita nggak mungkin tuh kita hidup sendiri. Misal ada kesulitan, pasti kita membutuhkan orang lain gitu ya. Lalu contohnya apabila ingin menggapai suatu tujuan, maka saling adanya kerjasama, yaitu untuk mencapai tujuan yang ingin diraihnya, baik di lingkungan maupun di suatu tempat yang kita akan tuju. Contohnya seperti lingkungan sekolah, lingkungan perusahaan, dan lingkungan masyarakat yang saling ada timbal baliknya buat kita. Baik, di sini Ibu nanti akan menayangkan sebuah video tentang kerjasama ya. Baik, Ibu akan menunjukkan suatu video tentang pentingnya kerjasama ya. Berikut videonya. Formasi terbang burung angsa. Sekelompok burung angsa yang terbang ke utara untuk mencari musim. Setiap kali terbang secara berkelompok, mereka terbang dengan formasi UV. Apakah mereka terbang dengan formasi itu hanya sebagai pindah? Ternyata ada banyak hikmah yang bisa dipetik Di sebuah video tersebut bahwa bentuk kerjasama atau pentingnya kerjasama itu sangatlah berdampak pada diri kita maupun orang lain begitu ya. Apabila kita membantu sesama atau bekerja sama, pasti nanti akan ada timbal baliknya pada kita maupun orang lain. Contohnya seperti misal di lingkungan sekolah, kan biasanya ada pembagian piket tuh di kelas. Nah, kita saling bekerja sama menjalankan piket, kebersihan kelas supaya kelas kita bisa berjalan dengan baik. Dan di situ ada pembagian tugas-tugas setiap kelasnya. Jadi ada bentuk kerjasama di dalam suatu piket tersebut. Di rumah juga bisa bekerja sama dalam membersihkan rumah bersama keluarga, misal dibagi tugas membersihkan halaman atau ada yang memasak, terus ada mencuci piring begitu. Jadi ada kerjasamanya di rumah maupun di sekolah. Adapun di lingkungan masyarakat, seperti kerja bakti membersihkan lingkungan supaya lingkungan tersebut jadi lebih bersih sehingga bebas dari segala macam penyakit. Nah, di dalam kerjasama pasti ada cara atau
cara membina kerjasama itu dengan baik itu seperti apa. Nah, caranya itu menentukan suatu tujuan. Dengan tujuan yang jelas, maka kerjasama dapat berjalan dengan baik, lancar, dan teratur sesuai apa yang diharapkan. Apabila tidak menentukan sebuah tujuan, maka kita melakukan kerjasama itu tidak jelas gitu loh, nggak ada tujuannya kita mau kemana gitu. Lalu ada membuat kesan positif. Nah, kesan baik atau positif ini ketika memulai kerjasama dengan suatu tim, dan itu harus dipertahankan. Jangan ada selek-selekan gitu ya, harus ada, ya pasti nanti ada kesan positifnya bagi kita semua, maupun diri kita maupun orang lain, karena kerjasama itu adalah suatu hal yang sangat mulia, maksudnya bagi diri kita maupun orang lain maupun banyak hal. Terus ada hargai setiap pendapat dan kebiasaan kita membantu sesama manusia. Kebiasaan itu pasti ada perbedaan, terutama dalam memberikan suatu pendapat. Jadi pada saat melakukan kerjasama, kita harus menghormati dan menghargai setiap pendapat dari anggota yang lain. Hal itu agar kerjasama yang dilakukan bisa berjalan dengan harmonis dan baik. Lalu tunjukkan antusiasme, yaitu kalau memang senang dapat bekerja sama dan mengenal orang-orang yang ada di lembaga kalian tersebut, lakukan hal seperti itu secara tulus. Jadi ada kesan antusiasme gitu loh buat bekerja sama. Lalu tawarkan sebuah bentuk bantuan. Bila kamu memang merasa sanggup, jangan sungkan untuk menawarkan bantuan kepada orang lain saat melakukan kerjasama. Selalu fokus pada kualitas. Siapapun itu boleh-boleh saja, namun perlu diingat, utamakan kualitas jangan kuantitas, terutama dalam kualitas kerja. Kadang banyak nih yang dilihat itu kuantitasnya, bukan kualitasnya, ya kan? Jadi dalam kerjasama ini pasti ada manfaatnya. Coba tahu nggak sih apa sih manfaat kerjasama itu? Ada yang tahu? Ibu, saya Ya, silakan. menurut saya manfaat dari kerjasama itu bisa mempererat ikatan persaudaraan, Bu. Juga dapat menumbuhkan semangat persatuan, juga membuat pekerjaan kita itu lebih cepat terselesaikan, Bu. Kita juga dengan bekerja sama pekerjaan terasa lebih ringan, Bu. Terima kasih. Ya, jadi manfaat itu bisa dapat mempererat ikatan persaudaraan. Setiap individu saling berinteraksi dan saling membantu dalam menyelesaikan persoalan yang ada untuk mencapai suatu yang dituju. Dan begitu maka dapat terjalin komunikasi yang baik, di mana hal seperti itu bisa menambah rasa persaudaraan kita. Lalu yang kedua tadi kan menumbuhkan semangat persatuan ya. Iya benar. Bisa menumbuhkan rasa semangat persatuan setiap individu yang tergabung dalam tim kerja. Agar setiap individu dalam kelompok kerjasama bisa berjalan secara baik, maka harus memiliki rasa persatuan dan persaudaraan. Dan juga pekerjaan lebih cepat terselesai, ya. Karena dengan kerjasama, sesulit apapun masalah yang ada akan bisa cepat terselesaikan bila bekerja sama bersama-sama. Sebab tidak hanya mengandalkan satu orang saja dalam menyelesaikan masalah, namun banyak orang yang bersatu saling mendukung antara satu dengan yang lain. Dengan begitu maka pekerjaan akan cepat terselesaikan dan cepat mendapatkan hasil yang optimal. Lalu ada terasa lebih ringan, pekerjaan terasa lebih ringan. Yang terasa
terasa sulit akan menjadi ringan dan mudah untuk diselesaikan apabila bekerja sama satu sama lain. Hal itu karena dikerjakan oleh banyak orang yang saling memberi dukungan antara satu dengan yang lain. Yang seperti tadi Ibu jelaskan, contohnya itu seperti di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Nah, gimana? Apakah sudah paham dengan materi yang dijelaskan? Atau ingin bertanya? Ibu, saya mau bertanya, jadi kenapa sih Bu harus ada kerjasama? Oh, baik. Kenapa harus ada kerjasama? Ya, kembali lagi kepada manfaat tadi itu, bisa mempererat ikatan persaudaraan, menumbuhkan semangat persatuan, pekerjaan lebih cepat terselesaikan. Karena dengan kerjasama itu kita bisa saling membantu, ada timbal baliknya. Karena setiap orang pasti membutuhkan bantuan orang lain, tidak mungkin kita melakukan sendiri. Seperti gotong royong, membangun rumah itu kan saling membantu kan. Jadi seperti itu, kembali lagi ke manfaatnya, yaitu seperti mempererat ikatan persaudaraan tadi itu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bisa dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat ya. Untuk menutup kegiatan belajar pada hari ini, kita tutup dengan berdoa. Selesai. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf pada Allah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.